Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidki Fafiakila dengan nomor induk mahasiswa 200009036. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi hukum internasional, alasan Indonesia menjadi anggota internasional, 7 badan hukum organisasi internasional yang diikuti Indonesia, dan peran-peran Indonesia terhadap masing-masing organisasi tersebut, serta keuntungannya menjadi anggota organisasi internasional itu. Yang pertama, definisi hukum internasional. Organisasi internasional ini merupakan persekutuan negara-negara yang dibentuk dengan persetujuan antar para anggotanya dan mempunyai suatu sistem yang tetap atau perangkat badan yang tugasnya adalah untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama dengan cara mengadakan kerjasama antara para anggotanya. Organisasi internasional atau organisasi antar pemerintah merupakan subjek hukum internasional setelah negara-negara lah sebagai objek asli hukum internasional yang mendirikan organisasi-organisasi internasional. Walaupun organisasi-organisasi ini baru lahir pada abad ke-19, akan tetapi perkembangannya sangat cepat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Fenomena ini berkembang bukan saja pada tingkat universal, tetapi juga pada tingkat regional. Para ahli hukum masing-masing memberikan definisi yang berbeda mengenai organisasi internasional. Sumario berpendapat bahwa organisasi internasional adalah suatu proses. Organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam rangka kerjasama, menyesuaikan, dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan beserta mengurangi pertikaian yang timbul. Sedangkan Bormanua mendefinisikan organisasi internasional adalah suatu perhimpunan negara-negara yang merdeka dan berdaulat, bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ-organ yang dari perhimpunan itu sendiri. Setelah itu, Daniel Shiver dan Phil Havilder Jr. memberikan pandangan bahwa organisasi internasional adalah pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antar negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat timbal balik yang dilaksanakan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala. Yang selanjutnya, alasan Indonesia menjadi anggota internasional. Indonesia tercatat sebagai anggota ke-200 organisasi internasional. Alasan Indonesia menjadi anggota organisasi internasional ini adalah karena keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional merupakan suatu bentuk peran Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang selanjutnya, 7 badan hukum organisasi internasional yang diikuti oleh Indonesia. Yang pertama ada ASEAN. ASEAN ini adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan mensejahterakan dan memajukan negara-negara di Asia Tenggara dengan melakukan kerjasama baik dibanding ekonomi maupun keamanan. Di bidang ekonomi maupun keamanan. Yang kedua ada APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, yaitu forum kerjasama antar 21 ekonomi di lingkar Samudra Pasifik yang berdiri pada tahun 1983.
89. Yang ketiga ada WTO, World Trade Organization. WTO adalah sebuah organisasi internasional yang menaungi upaya untuk perdagangan antar negara semakin terbuka. Yang keempat ada IMF, International Monetary Fund. International Monetary Fund adalah organisasi yang menyediakan bantuan keuangan berupa pinjaman serta masukan kepada negara anggotanya. Yang kelima ada ADB, Asian Development Bank. Asian Development Bank merupakan lembaga keuangan multilateral yang didirikan pada tahun 1966 dengan tujuan membebaskan wilayah Asia dan Pasifik dari kemiskinan. Yang keenam ada ITC, International Trade Center. International Trade Center adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk mengakomodasi permintaan negara-negara berkembang dalam membentuk dan mengembangkan program ekspor. Dan yang ketujuh, ISO, International Organization for Standardization, yaitu merupakan badan organisasi non-pemerintah yang mengatur mengembangkan standar bagi berbagai industri yang mencakup kualitas keamanan, kualitas dan efisiensi. Dan yang terakhir ada peran Indonesia terhadap masing-masing organisasi dan keuntungannya menjadi anggota organisasi internasional. Yang pertama ada ASEAN. ASEAN di mana peran Indonesia menggagas komunitas keamanan melalui politik keamanan ASEAN yang bertujuan meningkatkan keamanan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua ada APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Di APEC ini Indonesia berperan turut dalam mempromosikan pembangunan ekonomi daerah. Yang ketiga ada WTO, World Trade Organization. Peran Indonesia dalam World Trade Organization ini merundingkan agenda pembangunan Doha dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Yang keempat ada IMF, International Monetary Fund. Peran Indonesia di sini adalah untuk menggalang kehadiran suatu sistem keuangan internasional. Yang kelima ada ABD, Asian Development Bank. Peran Indonesia dalam Asian Development Bank yaitu turut mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Yang keenam ada ITC, International Trade Center, di mana Indonesia berperan turut melakukan pengembangan pasar dan promosi perdagangan di luar negeri, serta membangun dan meningkatkan kontak bisnis dan kerjasama antar kepentingan. Dan yang terakhir ada ISO, International Organization for Standardization, di mana Indonesia di sini berperan meningkatkan perekonomian negara dalam perdagangan internasional. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan tentang definisi hukum internasional, alasan Indonesia menjadi anggota internasional, 7 badan hukum organisasi internasional yang diikuti oleh Indonesia, dan peran Indonesia terhadap masing-masing organisasi tersebut dan keuntungannya untuk menjadi anggota organisasi internasional itu untuk Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.